Nah, pada kesempatan kali ini salah satu yang beliau motivasi adalah keyakinan kita terhadap balasan Allah di akhirat kelak. Nah, yaitu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan yang terbaik di akhirat kelak, yang mana itu tidak barangkali belum diberikannya kepada orang beriman di dunia. Nah, jadi memang akhirat itu adalah sebagai darul jaza. Darul jaza itu artinya tempat pembalasan, baik pembalasan untuk kebaikan ataupun pembalasan untuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, innama ja'ala darul akhirah mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Innama, sesungguhnya, ja'ala darul akhirah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ad-dar al-akhirah. Dar itu artinya rumah. Tetapi ya di sini karena memang dunia rumah kita, akhirat juga rumah gitu. Jadi Allah menjadikan rumah di akhirat, ad-dar al-akhirah, ini adalah kehidupan akhirat maksudnya. Allah menjadikan kehidupan akhirat itu, innama ja'ala ad-dar al-akhirah mahallan. Mahallan itu adalah sebagai tempat li jazai ibadihil mu'minin, yaitu adalah untuk untuk lijaza. Lijaza ini adalah untuk balasan. Jaza, karena jaza itu artinya adalah balasan. Wa jazau sayyi'atin, dan balasan keburukan itu adalah keburukan yang serupa pula. Tapi kita dianjurkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan kalau bisa. Kalau tidak bisa, setidaknya jangan balas keburukan dengan yang lebih buruk. Tapi kalau bisa, balas keburukan dengan kebaikan. Itu istimewa. Li jazai ibadihil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ad-dar al-akhirah, rumah akhirat, kehidupan akhirat, mahallan sebagai tempat li jazai ibadihil mu'minin, untuk balasan terhadap hamba-hambanya yang beriman. Jaza di situ balasan, tapi lebih kepada balasan yang baik. Kenapa demikian? Jadi memang banyak sekali ya ayat-ayat ataupun hadis Nabi yang menunjukkan tentang akhirat itu adalah sebagai rumah pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya. Seperti misalnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, ya memang Allah menjadikan begitu, bahwa ad-darul akhirah sebagai mahallan li jazail mu'minin. Nah, kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah akhirat itu adalah sebagai balasan yang terbaik bagi orang beriman? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia? Walaupun memang Allah Maha Pemurah. Di dunia juga sudah Allah sudah Allah berikan kita sebagian kenikmatan itu. Jadi kita diberikan untuk mencicipinya. Maka karena disebutkan misalnya di surga itu kan juga hidangannya hidangan-hidangan yang terkait dengan ada buah-buahan, ya kan? Maka hidangan berupa buah-buah ini itu sudah dibalaskan juga, artinya sudah disediakan oleh Allah juga di akhirat, di dunia gitu. Nah, makanya kita mencicipi misalnya buah apel, buah apalagi mangga,
ya insya Allah di akhirat juga itu ada. Dari segi bentuknya ya, dari segi modelnya, zahirnya bisa jadi sama, tetapi merasanya tentu berbeda. Nah, karena ketika ahli surga diberikan diberikan hidangan, maka mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, mereka berkata bahwa inilah yang pernah direzekikan kepada kami dahulu di dunia. Nah, jadi ketika melihat buah-buah itu terhidang, bahwa itu sudah ada dahulu di dunia. Nah, dari segi zahirnya, dari segi bentuknya bisa sama, tapi balasan akhirat itu ya jauh lebih baik kan gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan kepada kita di dunia untuk kita merasakannya. Walahmi thairim mimma yashtahun, dan dari daging-daging burung yang mereka yastahun, mereka rindukan, mereka inginkan. Nah, itu penduduk surga. Nah, daging-daging burung kan sudah halal juga di dunia gitu. Tapi disediakan lagi nanti di akhirat. Tapi ada juga memang yang yang dibatasi di dunia. Seperti apa misalnya khamar. Khamar itu disifati sebagai apa? Wa min khumuril ladzah lisyaribin, dan daripada minuman yaitu ala khamar ladzah lisyaribin, lezat bagi yang meminumnya. Jadi memang disifati sebagai minuman yang lezat. Nanti mudah-mudahan kita masuk surga minum khamar bareng-bareng, karena dia lezat. Min khumuril ladza lisyaribin. Nah, memang disifati sebagai minuman yang lezat. Nah, itu berbeda dengan minuman yang lain. Itu disifati sebagai air susu yang putih, yang bening. Tetapi yang disebutkan lazza itu adalah khamar. Tetapi dia diharamkan bagi kita di dunia, tapi nanti halal ketika masuk surga. Dan ya banyak hal-hal yang seperti itu. Emas diharamkan bagi laki-laki, tapi disiapkan oleh Allah nanti di surga. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang memakainya di dunia, maka akan dia pakai nanti di neraka. Nah, jadi gitu. Kalau pakai laki-laki yang pakai emas, nanti di dunia dia pakai, tapi di akhirat dipakai juga. Cuman dipakainya di mana? Di neraka. Nah, jadi kita harus tunduk itu. Kenapa? Allah menyediakannya, menahannya untuk kita di dunia, tetapi disediakan di akhirat. Nah, dipakai ya. Tapi kalau dipanggil sebagai emas, itu tidak masalah, halal. Nah, yang penting yang manggil itu istrinya. Tapi orang lain juga boleh ya. Itu ada hal-hal yang dibatasi oleh Allah di dunia, tapi nanti disediakan oleh Allah di akhirat. Tapi sudah ada juga nikmat-nikmat yang Allah segerakan, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai kemurahan Allah, tapi itu belum ada apa-apanya gitu. Kalau kita merasa kadang-kadang kita berbuat baik, misalnya kita bersedekah, beramal soleh, kemudian Allah berikan banyak kemudahan dalam hidup kita, berikan banyak kemudahan, bahkan apa yang kita keluarkan tuh akan diganti oleh Allah dengan jauh yang lebih banyak gitu. Itu kan kadang-kadang kita punya pengalaman pribadi seperti itu ya. Artinya kita diberikan oleh Allah. Nah, itu balasan-balasan yang disegerakan Allah di dunia itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah disediakan oleh Allah di akhirat. Nah, itu hanya agar kita semakin yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Allah berikan sedikit untuk kita cicipi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika
beliau berkata, wa idh qala Ibrahimu, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kaifa tuhyil mauta, maka Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak percaya? Kan gitu. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala, Nabi Ibrahim berkata, aku percaya ya Allah. Masa setingkat Nabi tidak yakin? Yakin. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, aku percaya ya Allah, tetapi aku ingin menjadikan hati aku itu menjadi tenang tentram dengan menyaksikan. Itulah yang disebut dengan imannya orang musyahadah. Jadi beda iman orang yang yakin dengan dalil dengan imannya orang musyahadah. Musyahadah itu maksudnya dia menyaksikan kebesarannya. Jadi musyahadah itu artinya persaksiannya, menyaksikan. Tapi kalau yakin itu hanya dengan dalil saja. Misalnya kita melihat ada asap dari jauh, akan kita yakin bahwa di sana ada api. Beda dengan ketika kita mendekati asap itu dan kita saksikan apinya. Tadi ketika kita lihat asap kan yakin juga tuh, ya kan? Yakin bahwa namanya ada asap pasti ada api. Nah mungkin ada asap tak ada api, ya kan gitu. Setidaknya api rokok mungkin kan gitu. Pokoknya ada asap ada api, ada telapak, pasti ada habis orang yang lewat di situ kan gitu. Nah, itu menunjukkan ada suara di dalam rumah berarti ada orang. Nah, kan gitu. Ya enggak? Atau suara jin. Ya kita yang normal-normal saja lah. Artinya kalau ada suara berarti ada orang. Kita mendengarkan suara orang berteriak dari rumah, kita yakin pasti ada orang di situ. Kan yakin. Itu namanya iman dengan dalil. Iman dengan dalil itu adalah kita menjadikan asar sebagai petunjuk terhadap hakikat. Nah, itu. Menjadikan suara, meyakinkan kita dengan suara ini bahwa ada orang di dalam. Menjadikan asap bahwa di sana ada api. Menjadikan telapak kaki bahwa di sini ada orang yang habis lewat. Itu namanya dalil. Jadi menunjukkan sesuatu, dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan kita kepada hakikat. Berbeda ketika kita masuk rumah menyaksikan orangnya. Itu enggak dalil lagi, itu sudah musyahadah namanya. Enggak dalil lagi. Musyahadah langsung. Menyaksikan. Beda ketika kita pergi ke tempat asap tadi sumbernya dan kita lihat apinya. Itu musyahadah namanya, menyaksikan apinya. Tidak meyakini api dari asap, tapi memang melihat langsung. Itu namanya musyahadah. Melihat orangnya lewat, tidak melihat telapak kakinya gitu. Lihat orangnya lewat. Itu namanya musyahadah. Itulah ahlul haqiqah. Jadi tidak pakai pengantar lagi. Sama dengan kita beriman pakai pengantar. Apa pengantarnya? Menyaksikan alam, kebesarannya, kan gitu. Tapi kita belum menyaksikan Allahnya. Gitu. Kalau ahlul haqiqah mereka musyahadah. Apa yang disaksikan tentu ya bukan Allahnya, tetapi lebih kepada fiilnya secara langsung, fiilnya. Maka yang disaksikan oleh ahlul haqiqah itu adalah setiap saat yang disaksikanlah perbuatan Allah. Dia sudah lepas dari materi. Tapi yang disaksikan itu adalah fi'lullah secara apa namanya? Secara langsung. Makanya imannya orang yang musyahadah itu tidak berpatokan lagi kepada benda-benda, kepada materi, tetapi dia melihat langsung daripada asar-asar fi'lullah. Itu. Nah, jadi apa tadi ini? Bahwa imannya orang yang beriman itu berarti kan bertingkat juga. Nah, itulah yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim tadi, bahwa
liyatma'inna qalbi, bahwa dengan menyaksikan itu maka akan melahirkan ketentraman. Bukan tadinya tidak tentram, tapi itu dengan musyahadah. Makanya beda imannya orang berdalil dengan imannya musyahadah. Nanti ada lagi imannya orang yang muqallid. Muqallid itu maksudnya dia bilang seperti tadi dia mendengar suara kan, saya mendengar suara dari rumah kan gitu. Berarti di situ ada orang, saya yakin. Nah, nanti saya kasih tahu orang lain, di situ ada orang. Dia nanya saya, dari mana taunya ada orang di situ? Saya dengar suaranya tadi. Nah, dia nggak dengar suara gitu. Nah, tapi dari berita dari saya gitu. Nah, akhirnya dia percaya juga. Kenapa percaya? Karena dari saya gitu. Dan dia yakin dengan saya. Nah, maka ini imannya orang yang muqallid. Nah, dia percaya di situ ada rumah, ada orang di dalam rumah itu. Kenapa? Dari saya. Dia tidak mendengar langsung. Nah, jadi kalau kita ini masuk muqallid atau pakai dalil, apakah kita beriman ini karena ikut ulama bahwa ada Allah, atau kita pakai dalil? Nah, kalau dalam akidah Ahlussunnah Asy'ariyah bahwa imannya muqallid itu sah, kurang afdal. Jadi boleh kita muqallid dalam iman misalnya. Kenapa kita beriman? Karena ada ulama mengatakan begini-begini, percaya dengan ulama. Tapi lebih bagusnya iman itu adalah kenapa beriman kepada Allah? Karena dalil. Setidak-tidaknya dalil itu adalah setidak-tidaknya dalil itu kata para ulama, kenapa engkau beriman kepada Allah? Karena ada saya. Ini sebagai bukti bahwa Allah ada. Itu setidak-tidaknya begitu. Itu kalau penjabaran. Jadi ada dalil tafsili, dalil rinci, ada juga dalil global. Kalau dalil global terhadap adanya Allah kan mudah. Ada alam, ada Allah. Kalau dalil rincinya, itu nanti ulama punya kerja. Mau mengatur menyusun dalil-dalil. Itu kita belajar ilmu kalam nanti. Belajar ilmu kalam, ada pula yang bilang bid'ah gitu. Nah, jadi tapi itu menguatkan ilmunya di situ, ilmu rincinya. Nah, intinya bahwa bagaimana kita bisa yakin terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, itu melalui belajar ilmu akidah. Karena memang bahasan tentang kehidupan akhirat itu dalam bahasan akidah disebut dengan sam'iyat, gitu. Nah, kenapa kemudian balasan yang terbaik itu Allah berikan di akhirat? Lianna, kata beliau, lianna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu an yu'tiyahum. Karena hadhihi dar, karena dunia ini la tasa'u ma yuridu an yu'tiyahum. Intinya dunia ini tidak memenuhi kriteria untuk diberikan balasan yang terbaik oleh Allah. Jadi intinya itu dunia ini tidak menampung gitu. Kenapa balasan-balasan terbaik itu Allah sediakan di akhirat? Karena intinya dunia ini bukan tempatnya gitu. Dunia ini tidak cocok, tidak menampung gitu. Justru dunia ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sebagai akdar gitu. Akdar itu artinya ujian. Ujiannya banyak gitu. Makanya kita juga diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian-ujian. Di antaranya ucapannya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di situ mendapat pahala lagi. Nah, jadi kata beliau lianna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu an yu'tiyahum. Jadi intinya memang tidak diciptakan oleh Allah dunia ini sebagai tempat yang tepat untuk Allah membalaskan kebaikan nikmat yang besar dari Allah itu. Maka oleh karena itu di dalam hikmah yang lain beliau sebutkan la tastaghrab min wuqu'il aqdar. Jadi jangan merasa aneh ketika dunia ini tidak bersahabat. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Karena memang itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Gitu. Jadi jangan merasa aneh ketika banyak musibah, banyak cobaan dalam hidup kita. Ya, tinggal kita lagi menyikapinya, bagaimana kita diajarkan untuk menyikapi, sehingga lewat musibah itu justru menjadi menjadi penambah pahala gitu, sebagai pengangkat derajat, kan gitu, karena sudah diajarkan juga. Nah, oleh karena itu misalnya di dalam surah An-Nisa, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwa mata'ud dunya itu qalil. Mata ini perhiasan. Qul mata'ud dunya qalil. Qalilun indallah. Itu maksud. Karena qalilun indallah besar bagi kita. Kan gitu. Karena terpesona juga kan. Nah, kita melihat keindahan-keindahan banyak, terutama kalau kita pergi ke tempat-tempat yang memang disediakan oleh Allah, disediakan oleh manusia sebagai tempat yang istimewa, seperti misalnya kalau kita pergi ke mana ya, yang membuat kita terbelalak melihatnya kan gitu, sudah ada yang sampai ke Turki? Mudah-mudahan insyaallah segera sampai ke Konstantinopel, ke keindahannya ya, keindahan selatnya itu indah sekali memang. Sambil naik kapal melewati selat itu, sambil memberikan makan kepada burung-burung itu, wah indah sekali rasanya kan itu. Atau misalnya misalnya kita pergi umroh, menyaksikan manusia begitu banyak, menyaksikan keindahannya, menyaksikan keindahan Ka'bah, itu kan rasanya wah bagi kita gitu. Nah, tapi Allah mengatakan qul mata'ud dunya qalil, bahwa keindahan dunia itu sedikit. Nah, walaupun menurut kita sudah besar sekali. Nah, intinya isyarat juga kepada kita bahwa jangan sampai mengorbankan keindahan akhirat, balasan akhirat demi untuk mendapatkan keindahan dunia. Karena itu hanya sedikit, tidak ada apa-apanya, rugi kan istilahnya gitu. Qul mata'ud dunya qalil. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan hari akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya Allah mengingatkan. Kenapa? Karena kata beliau tadi bahwa Allah menjadikan rumah akhirat sebagai balasan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman, disebabkan karena dunia ini tidak Allah jadikan sebagai tempat yang cocok untuk memberikan balasan yang terbaik bagi hambanya. Nah, misalnya juga dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi fala ta'lamu nafsun, maka orang itu tidak tahu, jiwa tidak tahu tidak mengetahui apa yang disembunyikan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, terhadap apa? Kenikmatan yang menyejukkan pandangan. Ini di mana nih jazaa'an bima kanu ya'malun, yang balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi memang kita belum tahu gitu. Artinya terhadap kebaikan-kebaikan, ketaatan yang kita perbuat di dunia, nah balasannya itu masih disimpankan, masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah diberitahu bahwa balasannya sangat luar biasa, bahwa
membangun masjid walaupun sebesar burung untuk bertelur, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan dia istana di surga gitu. Tetapi kan istana di surga itu kan kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Nah, itulah maknanya daripada apa? Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka mereka tidak tahu. Mereka disamarkan terhadap mereka terhadap nikmat-nikmat yang terbaik, qurrati ayun, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan yang Allah berikan terhadap apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman, berarti hadis qudsi ya, a'dadtu li ibadiyas shalihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at, terhadap sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Jadi Allah menyediakan wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga. Jadi itu yang disediakan oleh Allah. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas oleh hati manusia. Jadi keindahan yang disediakan oleh Allah itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan juga belum pernah terlintas di hati manusia. Nah, itulah keindahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena Allah rahasiakan itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, banyak sekali ya ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan itu. Makanya bagi orang yang yakin dengan hal ini, mereka sangat termotivasi untuk beramal soleh. Kemudian juga bagaimana kehidupan para sahabat itu, mereka sangat termotivasi dengan kehidupan akhirat. Maksudnya termotivasi dengan kehidupan akhirat ini, kalau ada jalan-jalan menuju akhirat itu mereka bergegas gitu, cepat. Seperti misalnya jihad. Jihad ini kan terkait dengan kematian ya. Berarti kalau pergi jihad itu kemungkinan syahidnya. Kalau syahid berarti kan matilah gitu. Meninggalkan akhirat, meninggalkan dunia. Nah, mereka berlomba-lomba. Bahkan disebutkan, digambarkan bahwa pasukan orang kafir itu merasa ciut ketika menghadapi umat Islam Muslim. Kenapa? Karena karena umat Islam itu disebutkan bahwa al-mautu ahabbu ilaihim minal haya, bahwa kematian itu lebih dicintai daripada kehidupan. Artinya ketika berjihad, ketika perang, mereka ingin mati gitu. Memang kematian lebih mereka cintai daripada kehidupan. Maka ada ungkapan pasukan yang melawan umat Islam itu, la taqata lana biqaumin al-mautu ahabbu ilaihim minal haya. Kami tidak mampu menghadapi suatu kaum yang mana kaum ini al-mautu ahabbu ilaihim minal haya, kematian itu lebih dicintai daripada kehidupan. Nah, sementara kalau orang kafir ini pergi berperang mencari kemenangan. Sebenarnya umat Islam mencari kemenangan juga, tetapi artinya kalau mati syahid itu juga balasan yang sangat istimewa kan gitu. Nah, makanya sahabat itu berlomba-lomba karena yakin dengan balasan yang terbaik. Nah, memang demikian. Maka oleh karena itu bagi orang beriman, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Tetapi ya kita sebagai manusia biasa ya takut juga dengan kematian kan gitu. Takut juga dengan ya takutlah kita mati kan gitu. Belum mau mati kan.
Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa lebih baik di sana gitu. Nah, ya, jelas lebih baik. Nah, kenapa? Karena taman-taman surga. Kubur aja jadi taman surga kan gitu. Alam barzakh. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Allah jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya setidaknya itu sebagai penetral lah, penyeimbang dengan apa? Dengan motivasi-motivasi itu. Pertama memotivasi kita untuk istiqomah di dalam kebaikan. Yang kedua memotivasi kita agar tidak terlalu khawatir dengan kematian. Nah, jadi kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, banyak cita-cita yang belum tercapai kan. Kemudian apa namanya? Melihat lagi dengan dunia, itu rasanya belum mau pergi, masih takut kan gitu. Nah, tapi setidaknya itu sebagai penyeimbang bagi kita. Kenapa? Karena ya memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak pernah tahu kan gitu. Siapa tahu kita pulang ini ya ajal kita kan gitu. Wallahu alam. Tapi mudah-mudahan belum lah ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan umur untuk menambah pula kebaikan, ketaatan. Makanya doa kita jadikanlah umur bertambah, semakin bertambah pula ketaatan gitu. Karena Nabi SAW mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan baik pula amalannya. Nah, intinya di situ bahwa kata beliau Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat adalah sebagai tempat balasan yang terbaik. Kenapa? Karena dunia ini memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai darul amal, tempat kita beramal, tempat kita diuji, tempat kita mendapatkan kesulitan, tempat kita diberikan kemudahan. Pokoknya adalah tempat untuk dijadikan sebagai tempat beramal, dijadikan sebagai tempat ujian. Pokoknya inilah tabiat daripada dunia. Maka itu harus kita pahami. Lalu kemudian tempat pembalasannya adalah akhirat. Wali'annahu ajalla aqdarahum an ayyujazihim fi daril la baqa'a laha. Kemudian juga kata beliau bahwa Allah mempersiapkan balasan yang tidak ada batasnya. Gitu. Karena kita tahu akhirat itu kan abadi, kekal. Cuman kekalnya itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa akhirat itu kekal abadi. Sampai kapan kekalnya? Ya kekal, namanya kekal itu tidak ada akhirnya. Jadi kalau mudah-mudahan kita semua insya Allah masuk surga, kekal di dalam surga selama-lamanya, tidak ada ujungnya gitu. Kapan berakhirnya? Tidak ada. Itu sudah di luar batas akal kita untuk memikirkan kekal gitu. Sama dengan terkait dengan permulaan yang tidak punya awal. Bisa kita membayangkan satu permulaan yang tidak punya awal? Kita runut ke belakang, ada permulaan yang tidak punya awal. Permulaan tapi dia tidak punya permulaan gitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qidam. Jadi qidam itu wal awwalu wala awwala lahu. Dia yang awal tapi tidak punya permulaan. Cuman itu sudah di luar akal kita. Kenapa? Akal kita ini tercipta. Bagaimana kita bisa mengakali sesuatu yang tidak tercipta? Maka sudah di luar batas akal kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan yang terbaik itu Allah sediakan kepada sesuatu yang tidak ada akhirnya. Kalau dunia ini kan masih ada akhirnya, maka Allah sediakan nanti kepada kita darul akhirah yang mana ini tidak ada akhirnya. Yujazi fi daril la baqa'a laha. Kalau ini kan darul la baqa'a laha, kehidupan yang tidak ada kekekalan di atasnya. Tapi akhirat itulah yang kekal abadi.
Walaupun ada juga orang mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal. Kenapa? Karena yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijawab oleh para ulama Ahlussunnah bahwa kekekalan akhirat itu tidak dengan sendirinya, tapi dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah itu kekalnya dengan sendirinya. Nah, jadi tetap berbeda. Tidak bisa disamakan. Nah, itulah intinya bahwa beliau ingin meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan terhadap kebaikan di dunia ini. Semuanya akan ditampakkan, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat, jangan terlalu banyak perhitungan. Jangan menghitung-hitung, loh kok saya sudah begini, belum juga diberikan oleh Allah. Karena memang dunia ini bukan tempat untuk diberikan balasan. Berbuat aja. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan menuntut, saya kok sudah berbuat, kok kata orang kalau bersedekah nanti akan dapat balasan yang lebih banyak, kok belum juga ya. Jangan tunggu di dunia. Jangan. Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu perhitungan beramal, menunggunya di dunia. Padahal dunia ini Allah mengatakan tidak layak, Allah menjadikan dunia ini tidak layak untuk memberikan balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik itu di mana? Disediakan oleh Allah di akhirat. Jadi walaupun belum mendapatkannya, berbuat aja. Yang penting sesuai dengan ketentuannya berbuat, sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kehendak Allah. Kita yakin diterima. Kalaupun belum dibalas oleh Allah di dunia, berarti disediakan oleh Allah di akhirat. Ini balasan yang terbaik. Nah, justru di akhirat itu jauh lebih baik gitu. Walaupun kita minta juga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Jadi ya Allah berikanlah DP-nya di dunia. DP-nya dulu biar kita bisa merasakan juga kan gitu. Tambah motivasi pula. Karena ketika kita berbuat baik dan ada kemudahan yang kita dapatkan, semakin yakin, semakin termotivasi. Tapi kalaupun belum, ya jangan pernah perhitungan gitu. Sudah berbuat tapi belum juga dapat. Ini hamba tujar istilahnya. Hamba peniaga. Jadi ada hamba itu berbuat, beramal, tetapi dia seperti berdagang. Apa yang dia inginkan, ingin langsung. Jadi dia beribadah sambil megang kalkulator. Sudah sekian yang saya persembahkan, berapa yang saya dapat ya? Sudah sekian yang saya berikan, berapa yang saya dapat? Maka kita itu di dunia ini konsepnya beramal saja. Beramal. Ya kita tidak tahu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kapan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dunia ini Allah jadikan tidak layak untuk memberikan balasan yang terbaik. Maka ada disebutkan bahwa ada orang berdoa dia lalu kemudian dia meninggal. Setelah itu dia mendapatkan balasan yang jauh di luar dugaannya gitu. Dia bertanya, ya Allah dari mana balasan semua ini? Gitu. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa inilah balasan daripada doamu di dunia yang tidak terkabulkan. Jadi ini balasan doamu yang tidak terkabulkan dulu di dunia. Memang ditakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hamba ini berkata, ya Allah, andaikan aku tahu bahwa seperti ini balasan yang Engkau berikan terhadap doa-doa yang tidak terkabulkan di dunia, maka aku tidak ingin ada doaku yang terkabul di dunia. Jadi semuanya dikabulkan di akhirat. Itu kalau sudah tahu kan gitu. Tapi kan kita belum tahu, makanya ingin juga dikabulkan di dunia. Jadi ada yang kita diberikan oleh Allah, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah membuat hambanya tersia-siakan. Jadi walaupun Allah sediakan balasan terbaik itu di akhirat, tetapi di dunia juga Allah tidak menyia-nyiakan kita. Pasti juga diberikan balasannya di dunia. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak membiarkan kita. Walaupun kadang-kadang dalam kondisi tertentu ada kesusahan, tapi kan Allah sudah memberikan jaminan, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti ada
kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata para ulama di sini, dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Kenapa? Karena di dalam inna ma'al usri yusra di situ, coba lihat kata usrun ain, pakai ain itu artinya kesusahan. Jadi kalau pakai ain kesusahan, usrun. Tapi kalau yusrun itu kemudahan, yusrun. Nah, maka kalau mau ngambil nama, jangan ambil nama usrun atau usri, tapi ambillah nama yusri. Nah, kan itu kemudahan. Kalau usri itu kesusahan. Nah, jangan pula punya anak kembar dua, kasih nama yusri satu, nama usri satu. Nah, kasihan yang usri itu. Jadi dia makna namanya itu kesulitan. Akhirnya hidupnya sulit terus kan itu. Karena doa nama itu kan doa, dipanggil kan, didoakan terus. Nah, coba perhatikan usrun yang pakai ain itu pakai alif lam. Pakai alif lam di situ. Inna ma'al usri yusra. Kalau yusrunnya tidak pakai alif lam. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Di usrun yang kedua juga pakai alif lam. Yusrun yang kedua tidak pakai alif lam. Di dalam bahasa Arab, ketika ada dua kalimat berulang dan dia pakai alif lam, itu selalu dikaitkan bahwa yang pertama itu juga yang kedua, yang kedua itu yang pertama. Jadi alif lam itu sebagai pengulangnya gitu. Jadi satu. Nah, jadi kesulitan yang kedua itu maksudnya adalah kesulitan yang pertama. Jadi dimaknakan bahwa satu kesulitan, dua kemudahan. Nah, kalau tidak pakai alif lam itu berarti lain. Nah, artinya yusrun yang kedua bukan yusrun yang pertama. Kalau usrun yang kedua adalah usrun yang pertama, dari mana? Karena dari alif lamnya itu. Nah, sebagai contoh misalnya zalikal kitabu. Nah, al-kitabu di situ dimaknakan sebagai apa? Sebagai Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena ada alif lam. Jadi alif lamnya ini kadang-kadang merefresh apa yang sudah disebutkan yang telah berlalu, mengingatkan kembali. Nah, jadi Allah sudah memberikan jaminan bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kita yakin bahwa akhirat itu adalah balasan yang terbaik, tetapi tidak juga Allah menyanyiakan kita di dunia. Pasti ada yang sudah diberikan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa balasan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, itulah Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Waladarul akhiratu khairu wa abqa. Begitulah kira-kira itu yang diinginkan oleh beliau, memotivasi kepada kita untuk menguatkan bahwa amal kita itu tidak mesti harus mengharapkan balasannya di dunia, tapi berbuat saja. Itu kesucian hati, kebersihan hati itu adalah artinya kita berbuat di dunia, pasti Allah nanti akan memberikan balasan. Wallahu a'lam. Itulah kira-kira. Baik, itu dah hampir 1 jam ya. Lama juga. Ada pertanyaan? Diskusi? Mau disampaikan? Nah, ini sangat menarik karena justru hikmah setelahnya beliau mengatakan apa? Ma wajada samarata amali ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Nah, jadi kata beliau memang akhirat itu tempat balasan terbaik. Tetapi di dunia ini dijadikan sebagai pembuka. Nah, apa kata beliau? Barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, nah, jadi sudah mendapatkan apa tuh kebaikan-kebaikan Allah ajilan segera, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Justru itu sebagai dalil, sebagai bukti bahwa Allah telah menerimanya untuk akhirat. Ya DP-nya lah istilahnya gitu. Nah, tapi tadi kalaupun tidak dikasih apa-apa, bahkan semakin susah, jangan putus asa. Karena memang la tastaghrob, jangan merasa aneh, karena memang dunia ini tempat ujian. Nah, begitulah kira-kira. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak dijadikan sebagai hamba
ibtila, sebagai hamba tempat diuji terus menerus gitu. Tapi kita pinginnya sebagai hamba yang diberikan juga nikmat-nikmat yang terbaik, nah, kan gitu. Nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Kalaupun diuji, mudah-mudahan ujian itu mampu kita menghadapinya sebagai wasilah bagi kita untuk semakin mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu diuji, dikasih sakit, dia merintih dia dengan sakitnya, tetapi dia ikhlas, maka sakitnya itu sebagai penggugur daripada dosa-dosanya. Luar biasa dia. Sehat dia bersyukur, alhamdulillah dapat pahala. Sakit dia sabar, dapat pahala juga. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, mengherankan, mengagumkan perkara orang beriman itu. Kalau dia ditimpa kebaikan dia bersyukur, dapat pahala. Ditimpa keburukan dia bersabar, dapat pahala juga. Jadi semua potensi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini berpotensi menghadirkan pahala dan sebagai jalan ibadah. Begitulah kira-kira.